Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, ekonom senior dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan akan menerawang seminggu ke depan. Tampaknya ada banyak kabar baik nih. Kalau kita lihat kemarin ada pengumuman cadangan devisa, foreign exchange reserve kita melambung ke 140,2 billion US dollar. Dan ini in line dengan ekspektasi kita sebelumnya. Upper bound kita ekspektasinya adalah 140 billion US dollar. Ini tentunya kabar bagus buat rupiah karena dengan demikian Bank Indonesia memiliki buffer yang nyaman untuk melakukan intervensi di bulan ini untuk mempertahankan rupiah di level yang baik, di level antara 16.000 sampai 16.200. Dan tentunya kita melihat bahwa perkembangan rupiah dalam beberapa pekan terakhir, terutama pekan kemarin, itu sedikit banyak dipengaruhi juga dari pengumuman foreign exchange reserve. Dari sentimen global kita juga melihat di akhir pekan yang lalu kita melihat ada pengumuman yang juga baik dari Amerika Serikat, penganggurannya naik. Nah ini pengangguran naik memang untuk data Amerika Serikat ini artinya buruk ya, tetapi untuk pengambil kebijakan terutama kebijakan moneter ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dengan demikian naiknya unemployment rate dari 4 ke 4,1% itu artinya The Fed punya peluang untuk menurunkan suku bunganya karena ekonomi sudah berada di dalam trajektori yang diharapkan oleh The Fed, yaitu ingin menurunkan inflasi. Salah satunya lewat jalur pengangguran. Nah artinya ya untuk rupiah juga merupakan kabar baik. Tetapi ya ada beberapa kabar yang tentu harus kita waspadai ya. Satu pertama adalah mengenai PMI. PMI kita kemarin harus anjlok dari level 52,1 menjadi 50,7. Ini anjlok yang terutama yang paling buruk ya semenjak 3 atau 4 bulan terakhir. Tetapi ya kalau kita lihat kenapa sih bisa anjlok, salah satunya memang karena tekanan dari sisi nilai tukar. Nah karena tekanan dari sisi nilai tukar ini sudah mudah-mudahan bisa mereda dalam beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan ada sedikit perbaikan lah dari angka Purchasing Manager Index in Manufacturing. Begitu juga dengan angka inflasi. Angka inflasi dari sisi persepsi kebijakan moneter ini sudah dalam level yang sangat bagus. Kemarin angka inflasi kita 2,51%, di bawah konsensus. Yang konsensusnya ternyata ya sekitar 2,7%. Bahkan lower bound scenario kita di 2,58%. Artinya dari sisi ini ya inflasi kita masih dalam kondisi yang cukup terkontrol. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat ada sedikit ya demand constraint. Dari sini kita melihat ada sedikit penurunan demand yang itu juga berimplikasi pada inflasi yang kemarin ya cukup rendah. Ya dari sisi kebijakan moneter tentu ini membuka ruang untuk Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunganya atau setidaknya tidak naik ya. Tetapi kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ya heads up, ini ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita terkonstrain karena demand agak terhambat. Bagaimana dengan market? Market mengikuti kabar-kabar yang lumayan positif tadi ya cukup baik perkembangannya, itu masih bisa tembus ke level 7.300, tetapi heads up ada beberapa kemungkinan dari sisi IHSG itu bisa anjlok lagi ke level 7.100. Di bonds market itu juga kita melihat ada beberapa kemungkinan ya penguatan ya atau bullish moment. Tapi kalau kita lihat kemarin gapnya sangat narrow ya perkembangannya antara 7,02 sampai 7,12. Bisa nggak sih sebenarnya yieldnya lebih turun dibanding itu yang yield 10 tahun, tenor 10 tahun? Bisa, kita masih melihat ada potensi ke 6,95. Artinya ya ada kemungkinan bullish. Tenor mana saja yang lain untuk dikoleksi? Ya kita lihat ada beberapa lagging momentum in terms of yield. Ya dari yield yang memang dalam konteks ini kecenderungannya turun, yaitu tenor 3, tenor 4, dan tenor 6 tahun. Itu bisa layak dikoleksi. Balik lagi ke IHSG, sektor mana sih sekarang yang sedang berkembang, lagi momentumnya lagi bagus? Ada pertama sektor finansial, IDX Finance, kemudian ada transportasi, IDX Transportation, dan juga kemudian ada IDX yang terkait dengan properti. Nah itu yang kita lihat potensi market, perkembangan dari bond market, IHSG, dan juga data-data makroekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu pekan depan di update-update kita berikutnya. Salam.